Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik. Walam yubda' bihamdillah, kalau tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Duduknya kita di masjid ini bernilai iktikaf, maka kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, putuslah dia, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka saya pun mengawali tausiah saya ini dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kalau tidak ada selawat di dalamnya, maka majlis itu disebut majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk dan berbau. Kita tak ingin orang-orang yang sudah mandi pakai minyak wangi disebut majlis bangkai. Maka kita pun berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi SAW. Man lam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada yang muda. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak menyayangi anak-anak muda, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang muda-muda saya sayangi semuanya. Adapun yang tua-tua, para pemimpin, alim ulama, dalam hal ini pemimpin kita Bapak Wali Kota Pekanbaru diwakili oleh Ibu Asisten 4, kemudian Bapak Jaksa, karena ini di komplek kejaksaan, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus masjid, bil khusus imam kita yang memimpin kita tadi salat dengan ayat bacaan. Mudah-mudahan solat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya baru sekali inilah ceramah di komplek kejaksaan. Jadi rasanya macam orang sedang duduk di pengadilan. Jaksa itu diambil dari bahasa Sanskerta, aslinya Adyaksa. Jadi ada dulu menteri namanya Adyaksa Daul. Nah, itu dari Adyaksa, itulah asal kata jaksa. Karena payah menyebutnya Adyaksa, Adyaksa, jaksa. Artinya apa? Pegawai pemerintah yang mengucapkan tuduhan terhadap orang yang terdakwa melakukan kesalahan. Nah, itu arti jaksa itu. Dari mana Ustaz dapat itu? Google.com. Jadi duduklah sudah terdakwa tadi. Yang menuntut dia itu siapa? Jaksa. Tak boleh nuduh tanpa bukti, harus ada bukti. Ditembakkanlah bukti itu ke dinding pakai infocus. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Bukankah itu gambar Anda di lobi hotel Ritz Carlton? Ditengoknya baik-baik, nampaknya mirip seperti saya, tapi banyak orang macam saya. Coba perhatikan lagi, kita dengar suaranya. Terdengar suaranya, bukan suara Anda, mungkin suara saya, tapi banyak orang suaranya macam ini. Yang membela itu siapa? Yang membela kita itu ada orang yang bisa kita bayar kalau duit kita banyak. Itulah dia Ruhut Sitompul dengan Hotman Paris Hutapea. Duit bayar. Siapa yang membela kita? Nih, lidah membela. Lidah inilah yang paling setia membela. Sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas pelaku curang, gambar dia itu, dia penuh dengan kesadaran. Dia mengatakan bukan saya. Makanya yang pertama kali dikunci di akhirat itu
Itulah ayatnya yang selalu Bapak Ibu baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Karena mulut inilah yang paling pandai membela. Makanya disebut bersilat lidah. Banyak orang Melayu tak pandai bersilat, tapi bersilat lidah pandai. Kenapa Ustaz kaitkan Melayu dengan silat? Dulu orang kalau mau meminang anak gadis harus pandai bersilat. Baru dia lulus bisa naik ke rumah. Pesilat siapa yang paling tangguh? Sekarang banyak orang tak pandai bersilat. Tapi kalau bersilat lidah, maka lidah ni yang pertama dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lalu siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan? Apa yang akan dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun. Sekarang yang dulu tidak menjadi masalah, sekarang masalah. Dari zaman datuk moyang bapak nenek saya minum kopi sampai sekarang, dulu tak ada masalah, sekarang menjadi masalah. Kopi Mirna. Dulu jamaah selalu bertanya ke saya, hampir 4 tahun belakangan ini yang selalu mereka tanyakan, kopi luwak, kopi luwak, kopi luwak. Apa itu luwak Pak Ustaz? Musang. Kopi luwak, iklannya di TV, luwak kafe, bahasa awaknya ciri musang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dibawa ke pengadilan, maka ini menjadi masalah. Yang dituduhkan itu apa? Semua yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh manusia. Tapi ada nanti yang dilanggar orang itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berapa hukum Allah itu Pak Ustaz? Hitung sendirilah. Ini Quran. Cantik Quran. Infak sedekah untuk anak yatim desa terpencil. Kok bisa kemari? Seharga 1 buah 30.000 menyumbang. Jadi ini motivasi kita. Maka harta-harta itu sumbangkanlah. Itulah yang nanti menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika lidah tak bisa menolong, ketika pengacara tak bisa datang, yang menolong di antaranya itu adalah sedekah. Tapi dengan syarat, illal ladzina amanu wa amilus salihati. Kalau tak ada iman, tak ada amal soleh, siapa pun tak bisa menolong. Yauma la yanfa'u malun, harta tak bisa menolong, wala banun, anak tak bisa menolong. Kenapa dalam Quran itu disebut harta, anak? Karena yang paling banyak ditanya orang, kalau tak harta, anak. Pak Ustadz, ya, dulu sekolah di mana? Di Mesir. Setelah itu di Maroko. Anaknya berapa? Nah, itu pertanyaan. Belum pernah jamaah nanya istrinya berapa. Ditanya itu anak. Makanya anak. Tapi anak tak bisa menolong. Mal, bahasa Arabnya mal, bahasa kitanya harta. Mal diambil dari kata malayamilu, artinya mereng. Kenapa harta itu disebut mereng? Karena hati kita mereng, condong kepada harta. Ini Quran, ini harta, hati miring kepada harta. Ini masjid, ini harta, hati miring kepada harta. Bahasa Arabnya mal, bahasa Pekanbarunya mall, miring. Makanya kalau kita sampai di Jalan Nangka, sebelah kanan Masjid Namirah, sebelah kiri mall, kemana hati condong? Ke mall. Mall artinya miring, hati miring ke mall. Mall tak bisa menolong. Yang sering ke mall SKA, mall tak bisa menolong.
Kalau ke masjid, insya Allah langkah-langkah tapak kaki tadi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki. Makanya Bapak Ibu banyak langkah kaki. Yang tinggal dari Panam makin banyak pahalanya. Nih dari Panam jalan kaki Pak Ustaz. Ya sesuaikanlah. Yang dekat-dekat sini jalan kaki. Ternyata jalan kaki itu manfaatnya, langkah tapak kakinya menjadi saksi penolong di hadapan Allah dan manfaat kesehatan. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari, Anda akan selamat dari penyakit osteoporosis. Oh, orang pun ramai-ramai melangkah, tapi tak satu pun masuk ke masjid. Keliling masjid saja, habis itu pulang. Di mana itu? Di Masjid Agung An-Nur. Langkah sana, langkah sini, langkah sana, langkah sini. Pakai baju kemeja, tak juga keluar keringat. Baju kresek sampah dipakai, barulah keluar keringat. Begitu habis keringat, keluar 3 tetes, minum susu 2 botol. Ya sama aja. Datanglah sales jual susu ke kampus UIN Suska. Ditengoknya saya dari atas ke bawah. Berat bapak tak normal, kata dia. Mau bapak saya buat normal. Nih pak, minum nih susu. Bapak minum, insya Allah bapak akan gemuk. Saya tanya dia, ibu pernah nengok orang lari-lari di keliling Masjid Agung? Ya. Ngapain mereka lari-lari itu sore-sore pakai baju kresek plastik? Mereka mau kurus. Saya belum lari udah kurus. Yang penting itu sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau rumahnya dekat, langkahkan kaki. Kalau jauh, ya sesuai naik kendaraan. Apa ada pahalanya Pak Ustaz? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi pun ada pahalanya. Kalau sebesar biji sawi ada pahalanya, apalagi setetes 2 tetes bensin, apalagi minyaknya pertalite, tentu pahalanya makin besar. Yang naik sepeda banyak juga pahalanya. Kakinya berapa kali? Saya bingung nih Pak Ustaz, mau naik sepeda, naik mobil, apa naik angkot, terus semua tak saya amalkan, saking bingungnya. Pilihlah salah satu. Ini akan diminta dan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah tapak kaki ibu malam ini menjadi penolong ketika kita dituntut di hadapan jaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, kenapa dia didudukkan di kursi terdakwa? Karena dia pecandu narkoba. Dulu zaman datuk-datuk kita, lem itu untuk menempel kertas. Sekarang dah, lem begitu dibuka, dihisap banyak-banyak. Fly, terbang. Datang polisi menangkap anak yang ngelem, ditempeleng sama polisi. Lepak. Jangan ngelem lagi. Apa kata dia? Saya tidak takut sama Pak Polisi. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mabuk dia. Ini Ustadz ini cerita ngawur. Ini kisah nyata, true story. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh kepala desa Tualang, Kabupaten Siak. Kapan Ustadz dengar? Tadi malam. Tadi malam saya ceramah di Siak. Kata sambutan dari Pak Kades, kampung ini sudah ngeri Pak Ustadz. Anak muda ditangkap polisi gara-gara ngelem, ditempeleng. Ketika ditempeleng dia nantang, saya tak takut sama bapak. Kamu takut sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cakap itu sudah putus, urat-urat kepala itu sudah putus. Ini akan dituntut di hadapan Allah. Tapi jangan lupa, dia bersalah, tapi dia ngelem itu kenapa?
Ada kronologis di belakang. Kenapa kamu sampai ngelem? Dari mana dapat duit? Ibu saya sibuk wanita karir, bapak saya namanya Pak Toib. Mohon maaf kalau ada Pak Toib. Tak pernah pulang-pulang. Makanya saya kalau sering ceramah keliling, malam ini di Duri, nyambung ke Dumai, besoknya ke Siak, 2 hari baru pulang. Itu sampai di rumah saya tak dipanggil Ustadz Somad, Ustadz Toib. Lama tak pulang. Artinya apa? Anak muda salah, tapi dia tidak seluruhnya salah. Ada orang lain berperan bersalah. Hari Sabtu malam Ahad jam 10 saya selesai ceramah di Habibur Rahman Dumai, depan Ramayana, depan Bukit Gelanggang. Salaman, makan, minum, pulang. Begitu pulang sampai di jembatan Leton jam 3 malam. Anak muda, anak lajang berpasang-pasangan, berpangku-pangku di atas jembatan Leton. Tak mungkin saya keluar mobil lalu ceramah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mana mungkin? Tak mungkin itu. Maka yang punya kekuasaan akan dituntut di hadapan Allah. Kenapa tak kau kirim Satpol PP dulu ke sana? Kenapa? Kenapa pedagang kaki lima bisa kau tangkap? Ini kenapa tidak? Dituntut di hadapan Allah SWT. Ustadz berani ngomong begitu karena Pak Wali tak datang. Mentang-mentang Bu asisten fans Ustadz. Bukan begitu. Sama Pak Wali pun saya sampaikan itu. Di acara tablik akbar di beberapa tempat saya sampaikan, ini tanggung jawab kita. Kalau tidak nanti kita dituntut oleh adiaksa. Jaksa penuntut umum akan menuntut kita di hadapan Allah. Kenapa tidak kau pakai dulu? Ustaz, kenapa tak kau sampaikan? Balighu anni, sampaikanlah walau ayatan, walaupun 1 ayat. Orang tua ikut bertanggung jawab. Anak muda jahat, anak muda kriminal. Ingat, kejahatan itu terjadi bukan hanya keadaan niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Artinya apa? Kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja tak akan ada yang lolos. Wa inna alaikum la'afizin kiraman katibin. Semua akan dituntut di hadapan Allah. Penuntutnya lengkap, transkripnya, catatannya ada, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang-orang kaya itu enak saja, dia tinggal telepon pengacara datang. Datanglah pengacara. Apa itu pengacara? Pengangguran banyak acara. Dia bela ini, dia bela ini. Saya advokat, penasehat hukum, segala yang melanggar bisa saya bebaskan. Tidak semuanya jahat, ada yang baik. Mereka yang ada di lembaga bantuan hukum, orang susah, orang miskin, di MUI itu ada lembaga bantuan hukum gratis. Di antara pengacaranya Ustadz Hasan Basri, alumni UIN, pakar hukum. Jadi kalau ada anak-anak muda, adik-adikku sekalian, kalian belajar hukum konvensional, lanjutkan SH, MH, doktor. Dari mana doktornya? Leiden, Belanda. Kenapa belajar hukum ke Belanda? Karena hukum kita hukum Belanda. Jadi jangan katakan hukum Belanda haram, hukum Inggris haram, hukum Jepang haram. Lalu siapa yang akan belajar ini kalau bukan orang Islam? Orang Islam dilarang belajar hukum, dipelajari orang kafir. Orang Islam dilarang politik, politik haram, politik haram. Akhirnya siapa yang mengambil politik? Ahok. Orang Islam harus memegang kekuasaan. Bayangkan kalau jaksanya orang Islam, datang dia pengajian,
Tengok Pak Jaksa, tak boleh tunjuk orangnya, menjaga kode etik jurnalistik. Kalau sudah di masjid tak nampak mana diplomat, mana penjual tomat, sama semua. Kadang saya kalau sudah masuk kantor urusan, Assalamualaikum Pak Ustaz. Kenal Ustaz sama saya? Enggak. Astagfirullah Pak Ustaz, saya selalu subuh Sabtu di Al-Falah. Setelah pikir-pikir, oh jauh lebih mudah. Dulu di Al-Falah dia pakai baju koko, pakai peci putih, bawaannya mau mati. Tapi begitu di kantor pakai seragam, ada pula jengkol di sini. Gagah dia, besar. Inilah orang Islam. Ngajinya mantap, ke masjid berjamaah, tapi dia punya kekuasaan. Ada orang punya kekuasaan, dipakainya menolong agama Allah. Inilah Islam. Abu Bakar bisa menolong agama Allah. Kenapa? Ada kekuasaan. Umar bisa menolong agama Allah. Kenapa? Ada kekuasaan. Utsman, Ali, karena ada kekuasaan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah orang berkuasa memegang di tangan orang beriman, agama ini ikut tertolong. Kenapa kita di Pekanbaru ini ibu-ibu pakai jilbab tak ada yang melarang, bapak-bapak ke masjid tak ada yang melarang, suara mikrofon keluar tak ada yang melarang. Ini pengajian begini jangan coba-coba dibuat di Perancis, dilempar kita pakai tai anjing. Perempuan mau pakai jilbab panjang ditarik. Kenapa? Tinggal di negeri orang kafir. Bersyukurlah tinggal di Pekanbaru, bumi lancang kuning, kota metropolitan yang madani, mengerti agama Islam. Diangkat pula imam-imam masjid paripurna. Jadi aslinya kalau kita tinggal di suatu kota, kumpul satu kota Pekanbaru ini, berapa jumlah penduduk Pekanbaru? 1.100.000. Kalau tak percaya hitung sendiri, 1.100.000. Kalau kita ngumpul 1.100.000, siapa yang jadi imam? Yang layak jadi imam 1.100.000 ini Dr. Haji Firdaus STMT, itu imamnya. Pemimpin, buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau pemimpinnya tak sanggup, maka diangkatlah namanya imam ratib. Ratib imam tetap. Maka diangkatlah imam ratib sebanyak 13 orang. Padahal aslinya Pekanbaru ini masjidnya 600 sekian. Mestinya idealnya diangkat imam itu 600-an sekian. Tapi kita belum sanggup, APBD kita tak cukup, maka diangkatlah imam-imam di kecamatan saja. 12 kecamatan tambah satu imam masjid paripurna Ar-Rahman depan Surya Dumai Jalan Sudirman, maka semuanya 13. Jadi kalau ada orang mengatakan angka 13 angka sial, tak betul. 13 imam itu orang-orang yang beruntung semuanya. Kenapa? Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah, karena dia mendapat kehormatan, dimuliakan, didulukan ke depan, setinggi seranting, maju selangkah dari kita. Dan di akhirat dia mendapatkan balasan pahala. Nanti orang yang menyia-nyiakan ini akan dituntut juga di hadapan Allah. Aku pinjamkan kekuasaan ke tanganmu, apa yang kau buat? Ada mantan pejabat mati, kasar sekali Pak Ustaz, meninggal. Memangnya orang itu selamanya bekerja? Dah, dulu berkuasa, habis itu pensiun, habis itu sakit, habis itu mati, meninggal dunia. Jadi datanglah jamaah menjumpai saya. Pak Ustaz, ya, saya tadi habis takziah. Di mana? Ada mantan pejabat besar meninggal dunia. Oh, pejabat meninggal juga? Iya Pak Ustaz. Terus sedih saya Pak Ustaz. Sedih kenapa?
Anaknya tak ada Pak Ustaz. Dia tak punya anak, anaknya ada tapi tak datang. Sudah kami foto. Pinjam HP sebentar. Kami foto, kami kirim. Tolonglah datang. Ini bapakmu sekarang. Apa jawab anaknya? Maaf, sedang rapat penting di luar kota. Akhirnya macam mana? Mati. Mati lagi. Meninggal di dalam ruang yang sepi sunyi di tengah keramaian. Kenapa ramai? Tetangga datang, pejabat datang, orang datang, ramai. Tapi ada satu yang tak datang, padahal dialah yang paling kita inginkan membisikkan ke telinga kita. La ilaha illallah. Makanya adik-adikku sekalian, kalau orang tuamu nanti sudah sampai masanya, bisikkanlah ke telinganya sebelah kanan. La ilaha illallah. Saya pesankan itu. Jangan tengok tua muda, yang muda-muda yang sebaya dengan saya, sampaikan. Saya ke anak tak saya sampaikan, dia masih kecil. Ke istri saya, istriku, kalau sampai masaku nanti, kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. La ilaha illallah. Ditengoknya saya tidur lama, mau dibisikkannya. Jangan, belum lagi. Belum lagi. Nanti kalau dah mau. Jadi bang, aku yang akan membisikkan ke telingamu nanti. Ya, kalau sampai masaku menghadap Allah, kaulah yang membisikkan ke telingaku ini nanti. La ilaha illallah. Hampir menetes air mata. Habis itu dia tanya balik, kalau aku yang duluan mati macam mana? Ya aku kawin lagi lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Mati itu bukan untuk ditakuti, tapi juga jangan cari mati. Jangan setelah dengar ceramah saya balik dari sini tiba-tiba bawa motor tak tengok lampu merah lagi lewat lagi. Kau tak tengok? Kalau tak mati kata Allah tak mati. Mati juga nanti ditabrak angkot. Takutnya bukan mati, setengah mati. Apa maknanya? Hukuman di dunia sudah nampak. Kau sia-siakan anakmu, kau sia-siakan kitab suciku, kau sia-siakan agamaku. Satu poin dia tak dapat, telinganya tak dibisikkan anaknya. Saya tanya lagi, selama dia berkuasa 5 tahun dia dulu megang tampuk kekuasaan, ada dia bangun masjid, ada dia bangun MDA. Apa yang dia bangun waktu dia berkuasa dulu? Dia banyak membangun gapura, Pak Ustaz. Gapura. Apa guna gapura itu sekarang? Gapura itu ramai, Pak Ustaz. Ramai apa? Ramai orang pacaran malam Ahad, malam Minggu. Rasakanlah, dia dapat dosa jariah. 10 orang bercewek pasaran di situ, mengalirlah dosa. Rekening dosa tak mengalir. Rasakanlah. Makanya sampaikanlah kepada orang yang punya kuasa, pakailah kekuasaanmu itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku, malam ini saya tengok banyak anak-anak muda, alhamdulillah. Padahal biasanya saya ceramah tuh jamaahnya banyak yang udah diintai-intai Israel. Tapi malam ini anak muda banyak datang. Ustaz janganlah nyinggung-nyinggung kami Pak Ustaz. Tersinggung kami Ustaz bilang diintai. Israel tidak mengintai yang tua. Ingat, mumbang jatuh, kelapa jatuh. Itu kata orang Melayu. Mumbang tu kelapa muda. Kelapa muda jatuh, putihnya jatuh, mayangnya pun jatuh. Malah kelapa tua tak jatuh-jatuh. Dijolok tak juga jatuh. Disinso batangnya baru jatuh. Artinya apa? Kalau saya bilang diintai Israel, semua kita ini diintai Israel. Masalah umur ini di tangan Allah. Jangan sangka, oh saya nih Pak Ustaz udah diponis dokter spesialis. Jangan tambah rukun iman jadi 7. Rukun iman itu 6. Salah satu ciri aliran sesat menambah dan mengurangi rukun iman.
beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir baik takdir buruk, beriman kepada dokter spesialis. Mohon maaf kalau ada Pak Dokter. Saya kalau sakit masih ke dokter. Anak saya sakit saya bawa ke dokter anak. Istri saya sakit saya bawa ke dokter perempuan. Artinya saya berobat, tapi menggantungkan iman kepada dokter jangan. Rusak keyakinan kita. Gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau diponis orang. Saya pergi ke masjid di Pangkalan Kerinci. Selesai ceramah diajak makan siang nih. Ambo ko Pak Ustaz lah diponis dek dokter Malaka. Apa katanya Pak? Katanya saya ini urat kaki harus dipotong naik ke atas. Urat kaki itu di betis bisa digunting naik ke atas, namanya bypass. Kalau tidak mau, Bapak umurnya tinggal 3 minggu. Mau Bapak? Saya tak mau. Kenapa? Takut Pak Ustaz. Dia bilang dada dibelah, terbayang saya ayam potong. Jadi saya bilang, kalau gitu saya pulanglah ke Pelalawan. Saya mau berdoa saja, nunggu mati. 3 minggu Pak, tak apa-apa. Saya tanya, udah berapa lama? Lah 3 tahun Pak Ustaz. Tak mati. Jadi mati ini prediksi, bisa mati, bisa tidak. Berapa banyak orang ingin mati, tak mati. Tertekan, depresi, di kantor ditekan atasan, di rumah ditekan istri, di jalan ditangkap polisi. Itu kan menderita betul itu. Jumpa dosennya diktator. Diktator tuh suka menjual diktat, namanya diktator. Tertekan. Akhirnya orang kalau sudah tertekan itu menengok baygon macam Coca-Cola. Tengoknya baygon, melambai tangan setan. Hai. Akhirnya dibukanya lah baygon. Sebelum diminum update status dulu. Tak ada gunanya hidup ini. Ku akhiri segalanya. Mohon maaf atas segala kesalahanku bro. Minum. Go. Mulailah bereaksi, bebuih mulut. Pingsanlah, jatuh. Rupanya ada jamaah yang tahu, yang paham. Dituangkannya SKM, susu kental manis. Jadi kalau kita tuang SKM ke botol ini, buka botol ini, tuang SKM, itu susu kental manis turun ke bawah, air aquanya tumpah. Makanya kalau ada orang minum racun, tuangkan SKM ke mulutnya. Nanti susunya mengisi perut, racunnya tumpah. Setelah habis 2 kaleng, dia pun sadar. Biniku lagi gitu. Sangkanya udah selesai masalah. Tak mati. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Stres lagi, depresi lagi. Masuk, orang sudah tak lagi ada baygon. Orang yang pernah bunuh diri dengan baygon, maka baygon itu tak boleh ada di rumah. Jangan baygon. Kalau ada nyamuk, tak apa-apa daripada dia minum baygon lagi. Tak ada. Akhirnya dia stres, masuk ke kamar mandi. Karena tak ada baygon, diminumnya Superpel. Tesi minum Superpel, tak mati. Makanya hati-hati kalau orang hobi bunuh diri. Baygon tak ada, Superpel tak ada, Mama Lemon pun diminum juga. Tak mati. Kalau tidak kata Allah tak mati. Berapa banyak orang mau mati tak mati. Sengaja Ustadz dipanggil, Pak Ustadz, ya Ustadz sore ini ada pengajian. Tak ada bu, bisa datang ke rumah kami. Ada acara apa? Ini bapak kami tak mati-mati. Tolong Ustadz doakan dulu. Selama ini orang minta hidup, dia minta mati. Tolonglah Pak Ustadz. Iyalah, karena permintaan apa boleh buat sesuai request ya.
Ya Allah, kalau memang hidup bagi dia maka hidupkanlah baik bagi dia, hidupkanlah dia ya Allah. Tapi kalau memang mati baik bagi dia, matikanlah dia secepatnya ya Allah. Begitu selesai didoakan, minta sate padang. Sehat. Berapa banyak orang mati malah tak mati. Dibacakan Yasin 41 44, dah baca bacaan apa namanya, tak mati-mati. Tapi yang katanya tak mati, pergi ke rumah sakit, jantung sehat, buah pinggang sehat, gula darah sehat, tekanan darah sehat. Saking senangnya, habis medical check up, wow saya sehat, lupa nengok kiri kanan, tabrak mobil, mati. Artinya apa? Allah Ta'ala membuat kita hidup sampai malam ini. Disuruhnya apa kita ini? Kita disuruhnya beramal supaya jangan sampai duduk di kursi terdakwa, dituntut oleh jaksa di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semuanya nanti selamat di hadapan Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, banyak tuntutannya. Oh banyak. Berapa pasal? Lebih banyak daripada KUHP. Lebih banyak pasalnya. Kalau mau tengoklah di Quran ini sebanyak-banyak pasal. Bisa Ustaz ceritakan satu persatu. 12 SKS baru selesai. Banyak. Tapi kalau mau diringkas, tuntutan apa yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah tuntutan dosa syirik. Hal adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Kabir besar, akbar terbesar, kabair di antara yang paling besar. Akbaril kabair. Oh. Akbar kabair. Apa itu? Al-isyrak, mempersekutukan Allah. Dosa paling besar. Jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Pak Ustaz, memangnya di Pekanbaru ini ada orang yang mempersekutukan Allah? Ya, tak jauh-jauh dari Masjid Al-Muamalah. Keluar dari sini, belok kiri, terus arah ke pasar bawah. Di situ ada orang mempersekutukan Allah sampai 4. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Haleluya. Masuk Jalan Sudirman, terus masuk Hang Tuah. Di sana ada pula 3. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Loh, kok beda antara yang di Ahmad Yani dengan yang di Hang Tuah? Yang di sana 3, yang di Hang Tuah 3, yang di Ahmad Yani 4. Kenapa? Mereka dulu aslinya 4, itu Katolik 4. Datang Martin Luther dari Jerman, diprotesnya. Tak ada tuh 4, 3 aja. Yang 4 itu tak betul. Dia protes. Pendeta tak boleh nikah, diprotesnya. Pendeta boleh nikah. Disalib, ada patung, diprotesnya. Tak boleh. Martin Luther itu suka memprotes, protes. Makanya agama dia dibuat agama baru, namanya Protestan. Jadi kalau ada di kantor bapak orang suka protes, panggil dia, hei Protestan. Protes. Itu tidak boleh kawin. Protestan sama Katolik itu beda. Tidak mau satu dirjen. Itu bedanya Islam. Islam itu mau Hizbut Tahrir, mau Jamaah Tabligh, mau Jamaah Habaib, mau FPI, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Perti, mau Al-Wasliyah, mau Persis, semuanya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tauhidnya sama, tapi mereka nih tauhidnya beda. Tauhid satu, tunggal. Qul huwallahu ahad. Kalau mintalah sama dia. Siapa itu? Allahus Somad.
Somad dong. Ini bukan somad, ini Abdus Somad. Saya ini hambanya dia. Nama dia Somad, nama saya Abdus Somad. Saya ini hamba dia. Hamba dia, menghambakan diri pada dia. Siapa dia? Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satupun yang setara dengan dia. Semua agama di Pekanbaru ini mempersekutukan Allah. Pergi pula terus Jalan Sudirman, terus sampai ke Purna MTQ, belok kanan masuk airport. Jangan belok ke airport, kalau belum beli tiket tak ada gunanya. Belok kanan terus, di situ ada lagi tempat ibadah. Tuhannya 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Tempat ibadah orang Pura, orang Bali. Brahma, Wisnu, Siwa, itu Tuhan yang besar-besar. Tuhan bisa pula masuk ke dalam monyet, namanya Hanuman. Tuhan bisa masuk ke dalam gajah, namanya Ganesha. Tuhan bisa masuk ke dalam dewa-dewi, masuk ke dalam pokok kayu. Dari mana Ustaz tahu? Banyak-banyak nonton Mahabharata yang disebarkan oleh Antv. Malam ini banyak yang kecewa karena ikut pengajian, hilang 1 episode. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Buddha tak pernah cerita tentang Tuhan. Buddha hanya bercerita tentang kebaikan. Buddha hanya bercerita jangan ganggu istri orang, jangan mabuk, jangan mencuri. Kalau ditanya tentang Tuhan, jangan bicara Tuhan. Tuhan tak tersentuh, kata Buddha. Akhirnya Buddha mati. Setelah dia mati, murid-muridnya bingung mau nyembah apa. Akhirnya mereka buat patung Buddha. Lama-lama mereka tengok patung itu karena rindu pada Buddha. Lama-lama mereka sembah Buddha. Makanya Ustaz harus jelaskan Allah. Ustaz Abdul Somad harus menjelaskan tentang Allah. Kalau saya tak pernah jelaskan tentang Allah, datang jamaah, Pak Ustaz, Allah itu apa? Jangan tanya Allah. Yang penting jangan curi, jangan minum khamar, jangan berzina. Masalah Tuhan jangan bahas. Nanti kalau Ustaz Abdul Somad mati, mereka buatkan patung Abdul Somad. Lama-lama mereka tengok patung, lama-lama mereka sembah. Hai Abdul Somad, selamatkan kami. Begitulah kronologis kenapa mereka membuat patung Buddha. Buddha itu kan lama dia bersemedi di bawah pohon Bodhi. Nama aslinya Siddhartha Gautama. Bersemedi dia. Orang bersemedi tak makan minum. Kalau begitu dia kurus. Kenapa patungnya gemuk? Ini lama saya bingung. Kenapa Buddha lama bersemedi kok gemuk? Sampai akhirnya saya diundang oleh SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ustaz Abdul Somad, ya, bisa membimbing anak-anak kami menjelang ujian akhir nasional? Bisa. Kapan? Besok pagi Pak Ustaz. Oke, I am coming. Besok pagi saya datang. Begitu saya sampai, ruang sudah dibagi-bagi. Pak Ustaz, ruangan agama Islam di sini. Untuk Kristen ada 2 ruangan, Katolik di sini, protes di sini. Sedangkan untuk agama Buddha 2. Di situ saya terkejut, loh, kok 2? 2 Pak Ustaz, ada Buddha gemuk, ada Buddha kurus. Jadi 2 aliran. Islam cuman 1. Disitulah kehebatan Islam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa pertama, akbarul kabair, tuduhan yang pertama didakwakan jaksa di padang mahsyar adalah karena kau mempersekutukan Allah. Nih, tahun baru Cina, orang sudah mulai buka-buka web Feng Shui, Hong Shui. Siu, tahun monyet. Maka yang paling beruntung yang banyak bulunya. Ustadz nyindir saya ya. Lah, saya banyak bulu. Jangan percaya kepada siu, percaya kepada ramalan. Siapa yang memelihara ikan lohan, rezekinya lancar. Siapa yang memelihara arwana, maka turunlah dewa-dewa. Karena ini
ikan daripada dewa-dewa, rusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang perang jihad, tapi ketika dibuka bajunya ternyata masih memegang jimat. Nauzubillah, rusak akidah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami galak nempeleng istri, ngadu istrinya ke dukun. Mudah saja menjinakkan suamimu itu. Coba kau ambil kukunya, kau ambil rambutnya, kau ambil tai hidungnya, nanti dibakar pakai koran, lalu dimasukkan ke dalam kopi. Nanti kau tiupkanlah mantra-mantra, kakang telinga bosi mulut tesongkang gitu, kunci Allah Subhanahu. Setelah diminum, suaminya pun menunduk aja. Bang, pergi belanja? Nggih. Pergi ngepel? Ya. Urus anak? Ya. Mantap dukun saya itu. Ini syirik, tak mencium bau surga. Datang dia ngasih info ke kawannya, suamimu gimana? Suamiku galak. Galak gimana? Ketawa dia selalu, kakak. Oh, ku galak namanya kok. Galak apa kok? Galak orangnya, buka nempeleng, gampang. Nih rumusnya. Mau alamatnya? Nih 08137788. Nomor siapa nih? Ki Gendeng Pamungkas, Ki Joko Bodo. Kenapa bisa ampuh Pak Ustadz? Kok minuman ini bisa ampuh? Minta kepada setan. Buka surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal insi, sekelompok manusia, ya'uzuna birijalim minal jinni, meminta kepada jin. Ini sudah diiklankan 10 tahun yang lalu lewat sinetron namanya Jin dan Jun. Itu dalam rangka sosialisasi, marilah berteman dengan jin. Sekarang pun juga digosok-gosok keluar dia, akhirnya keluar jin. Mau apa? Dulu jinnya begitu, jin sekarang begitu digosok keluar wani piro. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang berkawan-kawan sama jin, lepaskanlah. Bagaimana cara melepaskannya Pak Ustaz? Pergilah ke tempat ruqyah. Tapi ruqyah itu terbagi dua. Satu namanya ruqyah syar'iyah, pakai ayat Quran, pakai hadis Nabi. Yang satu lagi namanya ruqyah syirkiyah. Syirik, dia pakai dukun juga. Casingnya Ustaz, isinya dukun. Casingnya Nokia, isinya Cina. Hati-hati. Jadi jangan mau yang pakai mantra-mantra, pakai bunga-bunga, pakai kembang-kembang, pakai minyak-minyak, murni pakai doa. Oke. Kalau dibacanya ke air Pak Ustaz, asar dari Abdullah bin Abbas, bacakanlah ayat-ayat Quran ke air, ditiupkan, dimandikan, dikasih minum. Itu juga diajarkan Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Dipukulkan daun bidara, ditumbuk, masukkan. Boleh kalau ke air, tapi kalau dalam bentuk yang lain-lain, maka ini masuk dalam kategori merusak akidah, merusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang takut sama hantu, sekarang malah mencari ilmu supaya bisa menengok hantu. Dulu orang kalau nengok hantu takut, sekarang malah, Pak Ustaz, ya boleh saya minta doa? Doa apa? Kalau doa makan, Allahumma barik lana. Kalau doa tidur, bismika Allahumma. Kalau doa masuk WC, Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa supaya bisa nengok suster ngesot Pak Ustaz. Orang yang bisa melihat jin itu karena jin itu masuk ke matanya. Jin itu masuk ke matanya, maka dia bisa nengok jin. Maka cara mengusirnya lewat ruqyah. Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, belakang Hotel Premier. Jumpai Ustadz Zafrullah tiap malam ada. Kalau tak bisa siang, malam capek, siang di belakang Rumah Sakit Zainab di basement. Di situ ada ruqyah. Ada lagi Ustadz Saifullah, ada lagi Ustadz
John Pamil di Panam. Tuh ruqyah. Ustadz Abdul Somad, kalau terdesak bisa, tapi kalau tidak, pergilah. Mereka ini spesialis. Ngapain minta ruqyah sama mereka? Saya ayat kursi hafal. Mas, ini bukan ayatnya, ini bukan masalah pistolnya, ini bukan masalah gunnya, ini masalah man behind the gun. Ini masalah orang yang memegang pistolnya. Pistolnya sama, kalau yang megang lain jadinya. Pistol dipegang anak TK, dengan pistol dipegang Pak Polisi Polda, beda. Begitu juga dengan ayat ini, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jinnya enggak keluar. Kenapa? Tak pandai dia. Makannya kotor, syubhat haram. Hatinya dipenuhi dunia. Tapi kalau yang membacakan ini orang rajin tahajud malam, lidahnya basah karena zikir, saat dibacakannya lari itu jin. Ini kotor dia bacakan, ketawa jinnya. Apa kata dia? Masa setan ngusir setan? Setan ngusir setan. Langsung dia tulis, nih kaedahnya, sesama setan dilarang saling mengusir. Baru tahu. Artinya apa? Ada orang-orang yang memang bersih hatinya, penuh dengan zikir, matanya tak pernah menengok maksiat, makannya yang halal. Maka karena halalnya itulah jin itu takut kepada dia. Kenapa jin selalu mengganggu perempuan yang sedang haid? Maaf cakap, saat itu dia sedang alpa, kosong. Makanya jangan biarkan kosong, hampa, harus diisi. Jangan ikut yoga. Terapis yoga mengajarkan, mari kosongkan jiwa Anda, naikkan kaki kanan ke atas paha kiri, lalu kosongkan. Tiuplah nafas panjang, kosong. Ketika kosong, setan masuk. Tak boleh, harus senantiasa bersama Allah, koneksi dengan Allah, tak boleh putus. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tak boleh putus. Ketika putus hubungan dengan Allah, di situ setan masuk. Hati-hati. Maka jangan ikut sembarangan. Ini datang yoga dari India, Anand Krishna, datang Usami, datang macam-macam. Ikut. Websitenya menarik, ikut. Kepala ke bawah, kaki ke atas, ikut. Dibakar kembang-kembang, tarik nafas, batuk 2-3 kali, tarik aja. Ikut. Disuruh makan bunga dimasukkan ke pisang, makan, udah jelas pahit, telan aja. Ikut. Pembodohan luar biasa. Tapi orang kita ini sudah terlalu pintar, akhirnya balik ke goblok. Orang Islam diajarkan rasional. Jangan sampai ikut-ikut yang model begini, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tuntutan pertama. Pak Ustadz, kalau orang syirik itu hukumnya apa? Mati kafir, tak ada nilai harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati kafir tak bisa ditolong. La in asyrakta, kalau kau persekutukan aku dengan yang lain, la yahbatanna amaluka, kau akan gugur seperti pokok kayu ditiup angin kencang, daunnya terbang, tinggal ranting kering. Amal habis, puasa melayang, sholat terbang, haji umroh hilang. Gara-gara apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah. Ma khatara bibalik, apa yang terlintas dalam pikiranmu, fallahu laisa kadzalik, maka Allah tidak seperti itu. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolong, mintalah pada Allah. Idza sa'alta, kalau kau memohon, fas'alillah, mohonlah kepada Allah. Ini baru saja masuk WhatsApp, Pak Ustadz, jodoh saya lama betul ketemu. Gimana nih Pak Ustadz? Untung saya udah nikah.
Yang pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga sabar. Ini tak boleh tinggal. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis sabri, sabar. Semua ada saatnya. Itu buku yang saya terjemahkan. Cari di google.com. Semua ada saatnya. Ada saatnya lahir, ada saatnya nikah, ada saatnya sakit, ada saatnya mati. Kalau belum saatnya, belum lagi. Tapi jangan berserah kepada saat. Berapa lama Ibrahim minta anak? Rabbi habli minas salihin. Belum saatnya Ibrahim. Tapi ketika sudah tiba saatnya, istri yang disangka mandul melahirkan anak. Nikah dia dengan Hajar, gara-gara disangkanya Sarah mandul, tak punya anak. Begitu Hajar melahirkan anak, tak lama sesudah itu Sarah pun melahirkan anak. Dia kasih nama Ishak. Ishak diambil dari kata Yitzhak. Ishak diambil dari kata Yidhak. Yidhak artinya ketawa. Ketawa Nabi Ibrahim menengok Ishak. Ya Allah, yang kusangka mandul malah punya anak. Ishak. Sudah sampai saatnya. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang pertama doa, usaha dulu. Usaha. Allah tidak membiarkan hamba ini diam tanpa usaha. Dari tadi air ini sudah ke sini. Kenapa tak masuk ke mulut Ustaz? Tak ada usaha. Bagaimana cara berusaha? Buka botolnya. Setelah buka, masukkan pipetnya. Habis itu diisap baru dia masuk. Kalau ditengok aja mana mau? Kalau rezeki tak kemana Pak Ustaz? Memang tak kemana, ini rezeki saya, tak akan kemana. Tapi kalau tak saya minum, diambil orang. Harus saya berusaha untuk mengambilnya, dibuka, diminum. Ini dikhususkan Allah untuk saya, tapi ada usaha kita. Makanya ketika Maryam disuruh Allah menggoncang batang pohon kurma, wa husi ilaiki bijiz'in nahlati, goncangkan pangkal batang pohon kurma, tusaqit alaiki rutaban janiyan, gugur buah kurma dari atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jangan sampai kotori permohonan doa karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda, jangan lagi baca itu namanya zodiak. Zodiak ini syirik, merusak iman. Yang anehnya dia baru tahu zodiak setelah anak 3. Adinda, ya, setelah abang-abang baca tadi di majalah zodiak, website zodiak, ternyata zodiakmu Pisces, ikan. Abang Taurus, kambing. Jadi kambing ini tak berjodoh dengan ikan, karena ikan di air, kambing di darat. Dan kambing tak boleh dekat-dekat air, nanti kentut-kentut masuk angin. Jadi gimana bang? Kalau gitu cerai aja lah kita. Anak udah 3. Ini kan orang sesat menyesatkan. Anak lajang datang ke calon istrinya, tukar cincin sudah, penetapan tanggal nikah sudah. Dengan berat hati ku katakan padamu Adinda, ada apa mas? Kita batalkan pernikahan ini. Oh malu, sudah kemana-mana surat undangan. Ustadz Abdul Somad sudah diundang untuk nasihat pernikahan. Gimana ceritanya ini? Menurut penasehat spiritual saya, hubungan kita ini tak baik kalau dilanjutkan. Kalaupun kita lanjutkan, nanti abang toh akan kawin juga sekali lagi. Ditakut-takutinya, akhirnya rusaklah kehormatan, malu, stres, depresi, pergi ke jembatan Leton, belum bunuh diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, percaya kepada ini, percaya kepada batu cincin. Ustadz mau nyindir kami, dah. Kalau saya tak pakai cincin, baru disuruh nyindir, saya pakai cincin. Tapi saya tak pula percaya ada magic di dalam. Pak Ustadz, ya, katanya cincin Ustadz itu ada magic-nya ya? Ada mas? Apa Pak Ustadz? Apa Pak Ustadz? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan gak bayar. Hebat Pak Ustadz. Duduk aja jangan makan. Kalau makan bayar.
Percaya dia hari begini model itu. La ilaha illallah. Jika Anda lahir bulan Mei, bintang Anda Gemini, maka batu yang cocok untuk Anda adalah batu delima merah. Kalau Anda pakai, aura merah Anda akan bangkit, anak-anak buah di kantor Anda akan takut, dan semua orang akan ngeri. Istri Anda akan patuh dan tunduk, wajah Anda merah, biji mata Anda pun merah. Syirik, rusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin bapak ibunya sudah bersih, tapi anak-anak muda kita, dulu orang datang ke dukun, man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun? Dulu orang datang ke dukun. Sekarang dunia sudah mau kiamat, zaman edan, zaman aneh. Orang tidak lagi datang ke dukun, dukun itu yang datang ke dia. Datang ke rumahnya, datang ke kamarnya, masuk ke kantongnya. Apa kata dukun? Ketik rek spasi ramal, kirim ke 9090, hanya 2000 per SMS. Bila Anda ingin berhenti, ketik rek, minta berhenti, tak berhenti. Ukurnya penipu. Oleh sebab itu, maka kembalikan tauhid. Pembuka salat balik pada Allah, penutup salat balik kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatun thayyibatu lillah. Tak boleh, jangan masukkan unsur yang lain. Saya sudah ceramah 1 jam pas. Yang kita bahas baru 1. Syirik. Janji tadi berapa? 3. Tuntutan jaksa terbesar di antara yang besar 3. Baru 1. Berarti kita 2 jam lagi insyaallah. Tapi menengok gayanya jamaahnya tahan nih. Ustadznya tak tahan. Jamaahnya tahan. Di kadang saya baru ceramah setengah jam, jamaah udah. Tapi di Masjid Al-Mu'awalah tahan. Kadang baru ceramah 30 menit sudah keluar kuda Nil. Tak nampak yang berbayang-bayang mau Ustaz sudah. Tapi di Masjid Al-Mu'awalah tahan semua. Jadi inilah manfaatnya kenapa dipasang kubah di tengah masjid. Kenapa perlu kubah? Supaya udara itu sirkulasinya naik, orang tahan sejuk. Kemudian pula tidak ada tiang. Fungsi kubah melengkung dibuat supaya tak ada tiang. Dengan tidak ada tiang, tak ada orang menyandar di tiang. Tahan ceramah. Saya kalau udah ada tiang di masjid, itu sop rusak. Yang kedua, kalau ada tiang, itu banyak ayat sama hadis itu nyangkut di tiang-tiang. Tak sampai ke telinga jamaah. Oh, tapi ini plong. Oh, kacanya pun tembus keluar. Yang pertama, dosa yang akan dituntut jaksa di pengadilan Allah, syirik yang terbesar. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Saudara-saudaraku yang sebaya dengan saya, dulu berapa kali emak kita tak jadi sholat gara-gara kita? Berapa kali emak kita tak jadi umroh gara-gara menyekolahkan kita? Berapa kali dia sudah wudhu mau sholat duha tak jadi karena dia kencing, Jangan sekarang dia sudah tua, dia pula tak lagi bisa sholat. Bukan gara-gara kita, gara-gara kita titipkan anak kita di rumahnya. Ibu-ibu ini tak akan menolak cucu. Ma, aku sibuk nih, anakku kutitipkan sebentar ya. Tak apa-apa nak, hatinya lembut. Tapi kita sudah membuat dia tak jadi beribadah. Ingat, nanti kalau kita lakukan itu, kita pula akan diperlakukan orang seperti itu. Hati-hati. Berapa banyak ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Ibu anu kok kak datang pengajian di Masjid Al-Mu'amalah. Anaknya kan udah besar. Anak yang besar tuh menitipkan anak dia. Namanya apa? TPC, tempat penitipan cucu.
Jangan lagi. Inilah masanya kita membahagiakan orang tua. Menangis darah tak akan tertebus. Jangan nanti setelah meninggal barulah meraung, mencakar dinding. Kenapa tinggalkan kami? Saya kalau udah nengok orang nangis maknya ninggal musuh ngantuk kan kepala gitu. Dulu waktu dia hidup kau lawan, dulu waktu hidup kau melarang dia ibadah, sekarang udah meninggal baru nangis. Anak kurang ajar, musuh pukulin kepala. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, selagi dia hidup jagalah. Pak Ustadz, ya, mak saya ini sudah 80 umurnya, kami kasih makan, dia nggak mau. Ngomong ke tetangga, katanya kami tak kasih makan. Berapa lama ibu sudah mengalami ini? Sudah 3 bulan Pak Ustadz. 3 bulan dia ceritakan. Dulu dia dibesarkan maknya berapa lama? Numpang di perutnya 9 bulan 10 hari, menyusu 2 tahun, baru pandai jalan besar mandi sendiri berapa lama? Pernah orang tua itu mengadu ke orang lain? Tak pernah. Sekarang baru 3 bulan dia udah ngomong mana-mana, update status itu aja isinya. Makku. Orang pun baca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bakti pada orang tua. Pak Ustadz, mak saya sudah meninggal, gimana cara berbaktinya Pak Ustadz? Rabbana ighfir lana dzunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa. Apalagi Pak Ustadz, bawakan nasi bungkus 10 kotak ke panti asuhan, ke panti jompo. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, wahai Rasulullah, ummi matat, mak saya sudah meninggal, afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Sampaikah pahalanya untuk mak saya? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Apa kata Nabi? Saqyul ma', memberi air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Itulah kenapa panitia malam ini ngasih air minum. Kenapa tak dibuatkan kopi? Takut meninggal macam Mirna. Lah, saya bukan menyindir, saya tak minum kopi, tak pernah minum kopi. Air putih cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Sedekah paling afdal air, karena di Arab payah air. Di Pekanbaru jangan lagi sedekah air. Pekanbaru air di mana-mana, di atas air, di bawah air, melimpah ke atas. Jadi sedekah apa? Sedekah semen. Boleh kami sedekah keramik ke Masjid Al-Mu'amalah? Jangan. Masjid Al-Mu'amalah sudah banyak keramik, bukan cuma di lantai, memanjat ke dinding. Sah sedekah keramik lagi. Sedekahkanlah yang baik-baik. Datang tuh ke sekolah. Ini sekolah MDA gratis, bayangkan. Tapi anak yang mau menyumbang, ada donatur, sumbang. Datang ke Ustadz Ridho. Ustadz, berapa di sini anak yatim? Berapa anak fakir miskin? Tolong Ustadz catat. Wah, dicatat Ustadz Ridho. Anak yatim, fakir miskin, guru yang belum digaji. Ini Pak, Bapak mau bantu? Enggak, saya mau nengok aja. Bantulah. Sudah dicatatkan. Pahalanya untuk almarhumah mak saya. Begitulah cara berbakti pada orang tua. Jangan pergi ke makam, dipegang nisannya, meraunglah di nisan. Bukan baca ayat, bukan berdoa. Mama. Oh, setan itu. Orang kafir yang mengirim nyanyi itu. Apa nyanyi? Maka doa kirim. Bacaan Al-Quran untuk almarhumah mak saya, Al-Fatihah. Pak Ustadz, kalau saya bacakan Al-Fatihah ke emak saya sampai, coba bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Wallahul amin. Balik enggak? Enggak, berarti sampai. Ustadz bercanda. Ini serius nih Pak Ustadz. Ini cerita alam gaib ini. Ustadz jangan main-main. Kata Nabi, kalau ada orang meninggal, la tahbisuhu,
Jangan kau tahan jenazahnya lama-lama, cepat-cepat kuburkan. Setelah kuburkan, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya ujung surat Al-Baqarah. Hadisnya riwayat Imam Tabrani. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisun hasan. Itu dalil membacakan ayat Quran untuk orang meninggal dunia. Tapi bacanya betul. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Betul makharijul hurufnya. Ini baca entah apa dibaca. Turja'un fayakun. Baca apa itu? Datang ke MDA. Malulah Pak Ustaz, kami emak-emak ngaji sama anak MDA. Datang ke Pak Imam sore-sore ba'da asar. Pak Imam, boleh ajarkan kami mengaji? Boleh, tapi jangan satu majelis sama anak kami. Ya, jangan ceritakannya Pak Imam. Dah, rahasia between me and you. Okay, no problem. Ngaji, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi, itu ungkapan ulama dalam kitab tafsir An-Naisaburi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Baca Quran itu berbunyi. Ada idgham, ikhfa, iqlab, gunnah bila gunnah. Rubama yawaddul ladzi, bukan yawaddul laji, yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ini baca Quran tak bersuara. Dah lagi. Dah lagi. Emang baca Quran? Baca Quran. Ini lebih parah lagi zaman kita akan datang. Kalau dulu orang masih lumayan, dibukanya Quran Android dibacanya. Sekarang enggak, dicarinya MP3 Yasin. Udah dapat. Maaf ya Mak, dengar aja lah sendiri, aku buka baca. Wah. Tapi jangan semua disalahkan anak durhaka. Anak itu durhaka karena siapa? Karena orang tuanya dulu tidak dididik agama. Guru matematika dibayar mahal, guru bahasa Inggris dibelikan kasetnya kaset lagu Inggris. Buka kaset ini, what can I do for you? Buka kaset ini, macam-macam. Tapi kalau guru agama, anak SD udah tahu tak menghormati guru agama. Tak usah hormat betul sama bapak itu. Kenapa? Pelajaran dia tidak masuk UAN, tak masuk pelajaran agama. Dulu zaman saya sekolah, pelajaran agama, tajwid, Quran, ulumul Quran, tafsir, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, mantik, balaghah, ma'ani, bayan. Sekarang pelajaran agama ini dipres jadi satu mata pelajaran agama Islam. Apa yang mau didapatkan? Jangan heran anak tak berakhlak, anak tak beradab, tak tahu sopan santun. Dulu zaman saya kecil, kalau datang ulama disuruh cium tangan, pikir cium tangan. Tengok nih Ustaz datang cium. Sekarang saya bertamu ke rumah orang, nah ini Ustaz datang, dia cuek aja. Nah ini Ustaz datang, salam ya. Ustaz tuh pula suruh cium tangan dia. Nah Ustaz, jalan. Di fotonya pula Ustaz tuh. Habis status dia, jadul betul Ustaznya. Coba dia. Kenapa anak ini durhaka? Karena orang tua yang membuat dia durhaka. Pak Ustadz jangan salahkan kami Pak Ustadz. Ini tidak salah orang per orang, salah bersama. Orang tua di rumahnya tegas, tapi setelah keluar rumah warnet 24 jam. Izin warnet keluar dari mana? Kenapa dia bisa? Kan bisa dibuatkan perda.
warnet hanya boleh buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lewat dari itu tidak boleh. Yang berseragam sekolah, berseragam PNS tidak boleh. Di blog, website porno, website haram tidak ada. Saya kalau pengajian subuh ke Al-Falah dari Subrantas masuk ke Areka, masuk ke Nangka, masuk ke Sudirman, lewat warnet jam 4 subuh, parkir full penuh, anak-anak kita iktikaf di warnet dari Sabtu sore sampai Ahad pagi, sampai Ahad siang, sampai Ahad sore. Mak bapaknya sibuk, anak pun sibuk menembak musuh yang tak mati-mati. Makan tidak, minum tidak, sholat tidak, apa tidak. Saya pun masuk ke warnet mau mengirim file. Ada jamaah minta file. Pak Ustadz, minta saya file Ustadz yang kemarin saya dengar di YouTube itu. Saya pingin filenya. Ini email saya. Yalah sebentar. Baru dikirim tak bisa. Rupanya pulsa tak ada. Singgahlah ke warnet, mampir ke warnet. Tadi saya ke masjid ini dari mulai depan sudah disalami. Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Apa kabar Pak Ustadz? Masuk saya ke warnet, tukang jaga warnet. Saya tanya, Dek, nomor berapa? Cari aja sana. Dek, nomor berapa? Nanti saya salah duduk. Kan ada tuh nomornya. Asap rokok. Wow, patutlah anak-anak itu sumbat kepala otaknya untuk menerima kebenaran. Orang tua kenapa dia bisa izin sana? Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak penting, tapi emak jauh lebih penting. Kenapa begitu Pak Ustaz? Peran ibu luar biasa. Peran ibu luar biasa. Datanglah anak lajang membawa Kawasaki Ninja, mau bawa anak gadis bapak. Pak Haji, ya saya bawa anaknya Pak. Alah Pak, sebentar aja. Sekali tidak, katakan tidak. Say no to bonceng. Katakan tidak. Pak Haji sekali aja. Tidak. Datang istrinya, kasihlah Bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang merusak. Kasihlah Bang, nanti kita tahan anak gadis kita ini tak laku, malu kita nanti Bang. Akhirnya abang tu pun kalah malu. Bawalah. Ini kalau ada istri begini, ini namanya istri BCL, bini celako. Dia inilah yang menjerumuskan anak ini ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha abada. Nanti setelah dia terjadi apa yang terjadi? Alah, apa salahnya Pak Ustadz? Orang cuma keliling kota Pekanbaru, habis itu makan bakso aja kok. Dari mana dia tahu makan bakso? Emang dia pasang kamera CCTV? Nanti terjadi apa yang terjadi? MBA, married by accident. Barulah dia menangis. Kenapa kau lakukan itu nak? Dulu kemana aja mak? Durhaka itu ada penyebabnya. Ini tanggung jawab kita bersama. Orang tua membiarkan anak membuka aurat. Alhamdulillah, Masjid Al-Mu'amalah ini tak terjadi. Dari ujung sampai ke ujung jilbabnya panjang. Entah malam ni aja wallahu a'lam. Tapi saya husnuzon nengok jilbab. Bagus nih, karena kadang saya ceramah di sebagian kantor, kalau ceramah siang itu masih banyak yang belum pakai jilbab syar'i, tak menutup aurat. Memang ditutupnya, tapi penutupnya itu pasrah tapi tak rela. Yang belakang dia pasrah, yang di depan itu tak rela, dia buka sikit. Ada pula namanya jilbab sakratul maut. Itu dililit di leher tuh ketat-ketat, 2 kali lilit. Beginilah. Acara pula pagi itu makan lontong. Menengok dia tercekik, saya pula mati dia. Jangan.
Jangan kasih anak menantu kita memakai pakaian membuka aurat. Melayu itu identik dengan baju kurung. Baju kurung itu baju panjang sampai ke lutut, sampai roknya ke bawah, jilbabnya menutup dada. Baju kurung Melayu. Mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Mandailing, mau orang Batak, mau orang Minangkabau, berpeganglah kepada Islam. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Melayu Islam. Kalau Melayu tak ada Islamnya, hilang me-nya, tinggal layu. Minangkabau Islam, Minangkabau tak ada Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabau. Minangkabau Islam. Jaga Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita biarkan anak-anak berawal dari cantik. Cantik ya anak saya, pakai rok pendek, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Berawal dari terlonjak-lonjak, lucu ya. Kalau hendak membentuk, bentuklah dari rebung. Rebung tu buluh, buluh tu bambu. Kalau dia masih putih, insya Allah bisa dibuat melingkar, bisa dibuat melengkung. Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning yang keras, hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak kepala kita pecah, dia patah. Jangan sampai. Kemarin Pak Wali Kota Pekanbaru sweeping ke kampung dalam. Berapa yang tertangkap? Narkoba tak ada obatnya. Narkoba itu cuma dua saja. Kalau tidak gila, mati, sakau. Jadi orang tua jangan malu. Saya beberapa kali dibawa BNN, Badan Narkotika Nasional. 4 itu sekali jalan. BNN, polisi, dokter, ustadz. Saya dibawa. BNN, polisi, dokter, ustadz. Tapi banyak juga yang salah sangka. Disangkanya saya pecandu tobat. Tengoknya saya kurus ini, saya ustadz, bukan pecandu tobat. Ceramah kan situ. Ini narkoba ini tak ada obatnya, hanya dua saja. Kalau tak gila, mati sakau. Maka kalau punya keluarga, jangan ditutup-tutupi. Pak Ustadz, nanti ke rumah kami ya undangan. Oke. Pas tanya jawab, ada yang mau kami tanyakan nih Pak Ustadz, tapi rasanya tak enak di depan orang banyak, rahasia keluarga. Bisa bicara 4 mata Pak Ustadz? Jangankan 4, 3 pun bisa. Apa namanya? Gini Pak Ustadz, anak kami itu cerita aja lah, saya mau cepat pulang nih. Anak kami itu kena narkoba Pak Ustadz. Apa kira-kira doanya? Anak kena narkoba dia minta doa. Saya bilang tak ada doa. Ini nomornya. Nomor apa? Nomor BNN. Jadi Pak Ustadz tangkap anak itu. Oh malulah kami. Nanti dibuatkan skenario nya. Tangkap. Mau enggak? Mau gila apa mati? Mau sehat lah Pak Ustadz. Iyalah. Kalau mau ikut cakap. Ditelepon lah orang BNN. Bagaimana dibuat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana anaknya sekarang? Sudah dikirim ke Bandung Pak Ustadz, sekolah rehabilitasi. Kalau tetangga nanya, kami bilang ngambil S2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bohong dia Pak Ustadz. Bohong. Enggak, S2, sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak durhaka itu karena dibentuk di rumah tangga, bawa ke masjid. Masjid ini tak ada kurangnya. Imamnya paripurna, bangunannya paripurna, kompleknya komplek jaksa, ramaikan, karpet cantik, datang ke masjid, sholat berjamaah. Itulah kedekatan ibu anak orang tua, dieratkan hubungan masjid. Syirik, tuntutan jaksa di akhirat pertama. Durhaka pada orang tua. Yang ketiga, yang terakhir, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Di Indonesia ini semua yang palsu-palsu laris. Dari mulai alamat palsu sampai kesaksian palsu.
palsu. Setidaknya di Indonesia orang terjebak persaksian palsu dalam 3 kasus. Pertama, ada orang tak pernah ke masjid. Kalau dibuka buku catatannya, ke masjid cuma 3 kali. Pertama, kebetulan akad nikah di Masjid Agung An-Nur. Yang kedua, waktu balik kampung kemarin pas libur cuti akhir tahun, ke masjid. Keterangan kencing. Masjid numpang kencing aja. Yang ketiga, dibawa jenazahnya ke Masjid Al-Mu'amalah. Dibawa, bukan di samping. Baik betul pengurus, diletakkan di depan. Oh, didoakan sama pengurus. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Pak Imam, kenapa kuat betul Imam nangis tadi? Sedih bapak dia meninggal. Utang yang belum bayar. Setelah itu ditanya pula jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Semua menjawab baik. Kesaksian palsu. Ingat, dituntut di hadapan Allah. Jadi kalau dia tak baik, jangan datang. Orang yang tak sholat, jangan disolatkan. Lalu jenazahnya campakkan ke Sungai Siak, masih buat. Nih, yang sholat, jaga sholatnya. Inilah menolong di hadapan Allah SWT. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafar. Inilah yang dijadikan dalil oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab fikih 4 mazhab. Orang yang tak sholat itu kafir, tak perlu disolatkan. Jaga sholat kita, datang secara berjamaah. Laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Kalau laki-laki sholat di rumah, namanya laki-laki solehah. Datang ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kesaksian palsu pertama. Kesaksian palsu kedua, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Sah? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena yang mewalikan ini bukan ayahnya. Ayahnya Pak Ustaz, rambutnya sudah kami periksa DNA di Singapura, itu ayah kandungnya. Bukan, karena dulu anak itu lahir nikah April, lahir Agustus, 4 bulan sudah lahir, married by accident. Orang yang hamil nikah, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Lalu kalau dia mau nikah, walinya siapa? Wali hakim. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim, Pak Kuah. Makanya hati-hati kalau mau jadi saksi nikah. Jangan. Sahkah Bapak Ibu? Sah. Jam 11.30 lapar semua udah. Nengok goreng ayam. Sah. Dari jam 8 tuh asik bepantun. Datang terbang merbah dengan merpati. Habis merpati bulung balam si burung punggu. Habis punggu datang pula burung gereja. Dari tadi burung tak selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kesaksian palsu yang ketiga. Kapan? Di dalam ruang tertutup. Luber. Apa kepanjangan luber? Hah? Apa? Langsung umum. Saya selalu lupa. Dulu saya sangka luber itu lubang berak. Langsung umum, bebas, rahasia. Coblos. Itu bukan sembarang coblos. Itu persaksian. Saya Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak menjadi pemimpin saya. Itu. Jangan asal bersaksi. Ini sekarang
Pekanbaru belum lagi. Tapi nanti 2017 Kampar, Pekanbaru ini mulai ramai nih. Maka saya jadi ustadz ngeri-ngeri juga nih. Tadi begitu saya masuk masjid, saya tengok, besar baleho nih. Bisa dibuat nih, coblos nomor 1. Ustadz tak boleh main politik. Katanya Ustadz tak boleh meninggalkan politik. Saya PNS, dosen. Tapi bagi yang mau berkarir politik, apa salahnya? Asal jangan ikan melarikan tukang pancing aja jelas. Artinya apa nih? Kesaksian palsu dalam mencoblos, kesaksian palsu dalam nikah, kesaksian palsu dalam kesaksian jenazah. Inilah kesaksian-kesaksian. Jangan sampai kita terjebak pada kesaksian palsu. Saya sudah ceramah 1 jam 30 menit 90 menit. Kalau sudah datang santapan jasmani, santapan rohani pun agak kurang sedikit. Banyak kali alasan Pak Ustadz. Bukan alasan, memang saya sudah tak tahan lagi sudah. Itulah ceramah kita malam ini, 30 kali 3. Nanti Bapak Ibu pulang, anaknya nanya, apa isi ceramah Ustadz Abdul Somad tadi? Apa ya? Yang pertama itu dia cerita tentang jaksa. Mentang-mentang di komplek kejaksaan, pokoknya kata dia, entahlah dari awal tuh jaksa-jaksa aja cerita dia. Nanti kita akan dituntut di hadapan Allah sebagaimana tuan jaksa menuntut seorang terdakwa, dan paling besar itu tuntutannya 3, tentang syirik, tentang durhaka pada orang tua, dan tentang persaksian palsu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kepada alim ulama, Bapak jaksa, Bapak ketua masjid, tuan imam, ibu asisten, hadirin hadirat, adik-adik sekalian. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang taat. Tadi kata protokol ada tanya jawab, kalau ada saya jawab, baik langsung ataupun tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.